Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali menyapa dan juga berjumpa pastinya bersama Tribuners. Masih bersama dengan saya Ruth Nohtalusyani. Nah tentunya juga ini Tribuners masih menyaksikan program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Forum. Nah kali ini kita pastinya akan seperti biasa nih Tribuners membahas topik-topik yang seru, topik-topik yang bervalue juga pastinya bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Dan untuk bocoran temanya kali ini kita akan membahas terkait dengan tantangan UMKM dalam dunia digital. Nah ini mungkin nanti relate juga untuk teman-teman para pelaku UMKM juga, seperti apa sih sebenarnya tantangannya, kemudian mungkin solusinya sendiri di dunia digital. Nah pertama-tama nih saya perkenalkan terlebih dahulu ya Tribuners, sudah ada dua narasumber yang kece nih hadir langsung di studionya Tribun Jateng. Di samping saya ada Mbak yang cantik, ada Mbak Nanet Eko Priyono. Beliau selaku Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan dari Kadin Semarang atau Kamar Dagang dan Industri Kota Semarang ya Mbak ya. Halo Mbak. Oke, halo Mbak Nanet. Sehat Mbak? Sehat. Oke. Mbak Nanet mungkin boleh menyapa terlebih dahulu Tribuners Mbak. Halo Tribuners, senang ketemu lagi ya. Oke, sehat ya Mbak ya? Sehat. Sehat pastinya ya. Oke. Nah di sampingnya Mbak Nanet ini ada Mas Rian Trilaksono. Beliau selaku Komtab Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan atau juga Distrik Head Semarang Gojek dan juga Distrik Sales Manager dari Gojek juga nih. Oke, jadi Mas Rian ini juga di Kadin tapi juga di Gojek juga ya Mas ya? Betul Mbak. Betul. Dan nanti mungkin bisa kita saling melengkapi nih Tribuners. Mungkin obrolannya dari sisi Kadin seperti apa, dari Gojek seperti apa gitu ya Mbak Mas ya. Oke, nah sebelum memulai mungkin Mbak Mas boleh izin terlebih dahulu lepas masker boleh ya Mas ya Mbak? Oke, baik. Nah, biar lebih leluasa juga nih Tribuners, dan juga untuk informasi ini pastinya sudah vaksin, sudah menerapkan prokes juga dan juga menerapkan jaga jarak juga, jadi insya Allah pastinya aman Tribuners. Oke, nah untuk memulai obrolan pada sore hari ini kita akan memulai dulu dengan Mbak Nanet. Oke, nah Mbak Nanet ini kan temanya kita membahas terkait dengan tantangan UMKM dalam dunia digital Mbak. Nah mungkin pertama-tama boleh mungkin Mbak Nanet cerita singkat Mbak, mungkin bidang yang ditangani Mbak Nanet sendiri di Kadin saat ini tuh fokusnya di apa, seperti apa? Silakan Mbak. Makasih baru. Jadi saya kebetulan sebagai wakil ketua untuk bidang UKM dan ekonomi kerakyatan. Nah berbicara tentang UKM ini memang sangat lebar sekali ya, mulai dari yang levelnya itu di bawah yang mikro ya. Jadi di bawah mikro itu ada nano, adalah mereka yang kadang bikin, kadang enggak, atau yang mereka hanya warung eceran di pinggir jalan, yang mereka sifatnya konvensional, hingga sampai ke menengah, sampai ke atas. Nah, terkait dengan hal itu kita berusaha untuk mengakomodir semua teman-teman UKM. Jadi nggak bisa yang namanya terus kita hanya berorientasi kepada program ekspor saja, itu nggak bisa. Tapi kita mencoba untuk mengakomodir dengan mengadakan beberapa program kegiatan yang itu semoga saja bisa untuk membantu men-scale up ke kemampuan mereka sesuai dengan pasar dan kompetensi dari masing-masing si pelaku UKM. Karena kalau misalkan tadi berbicara tentang tema digital, itu juga menjadi satu tantangan untuk teman-teman UKM yang sifatnya konvensional, sifatnya yang mereka hanya pure berpikir soal produksi. Saya rasa itu juga tidak bisa kadang jawabannya sebagai digital. Nah pertanyaannya adalah terus gimana untuk menjawab tantangan digital? Nah itu yang terus untuk tahun ini kita punya skema program untuk membangun jejaring ekosistem. Jadi kalau mengembangkan UKM tidak bisa hanya sekedar kita berbicara hanya objeknya saja sendiri nih yang disuruh untuk bergerak atau dikasih stimulan untuk bergerak, tapi ada yang namanya ekosistem, artinya orang-orang yang membantu teman-teman UKM untuk bergerak, misalnya ada pendamping, kita ada kolaborasi dengan dosen atau dengan pihak akademisi. Nah itu yang namanya disebut pentahelix. Jadi pentahelix itu UKM, pemerintah, komunitas, akademisi, nah seperti itu. Jadi saling bersama ya Mbak ya. Yes, berkolaborasi untuk bisa sama-sama kita menggarap kemampuan dari teman-teman ekonomi lokal ini. Oke, baik. Berarti untuk istilahnya penggiat UMKM semuanya ya Mbak ya, menyeluruh ya Mbak ya. Tidak maksudnya ada klasifikasi tertentu nggak ya Mbak ya, berarti ya. Oke, nah mungkin kalau untuk kondisi UMKM di Semarang sendiri nih Mbak Nanet, mungkin Mbak Nanet melihat juga dari Kadin, apakah rata-rata ini UMKM sudah go digital atau seperti apa Mbak kondisinya saat ini? Tidak bisa semua produk itu menjadi go digital. Contoh, kalau misalkan orang mau order, kemarin sempat ya order dulu lewat menu dan segala macam untuk yang dine-in ya, makan di tempat. Tapi ternyata kan nggak bisa gitu. Makan soto ya paling enak di depan
yang jual Jual gitu langsung. anget-anget Oke, gitu fresh ya. anget-anget. Meskipun memang bisa untuk take away. Nah, jadi tidak bisa semua itu digital, tapi memang digital itu menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk kaitannya dengan ending sales penjualan, tapi juga kaitannya dengan bagaimana mensosialisasikan awareness. Iya. Gitu. Jadi bagaimana menimbulkan orang itu tahu dan paham, sehingga kalau misalkan tadi ditanya bagaimana Semarang dengan digital, Semarang ini adalah kota metropolis yang kita itu lebih kepada industri. Jadi bukan seperti Jogja atau Solo yang didominasi oleh wisata. Terus kemudian banyak mahasiswanya. Nah, itu akan berpengaruh dengan skema tipikal dari usaha yang ada. Jadi kalau misalkan Semarang ini adalah industri, dominan pabrik, skala besar, sehingga pertumbuhan untuk kafe atau produk-produk kekinian dari UKM itu tentu saja tidak sederas dari kota-kota yang lain. Lebih cenderung kepada konvensional, lebih cenderung kalem dengan produk-produk yang ya itu tadi, makan soto ya lebih enak, ya masih tetap kembali lagi ke warung. Tapi yang sekarang ini memang trennya adalah lebih kepada di luar ke mall. Jadi kayaknya untuk tren masuk ke mall itu kayaknya orang masih minim ya. Jadi karena 2 tahun lama ada di rumah, sehingga orang direct ada kebutuhan apa langsung ya Mbak pulang gitu. Nah, trennya sih sekarang seperti itu. Oke, berarti memang karena tadi juga menyesuaikan juga dengan kotanya sendiri ya Mbak ya. Tipikalnya untuk Semarang ini lebih ke kota industrial tadi ya Mbak ya. Jadi memang mungkin ada yang sudah go digital, ada yang memang lebih cocoknya konvensional, ketemu langsung seperti itu ya Mbak ya. Sekarang kondisinya berbeda mungkin dengan kota-kota tetangga nih seperti Solo dan Jogja yang memang fokusnya ke wisatanya tadi ya Mbak Nanet. Oke, jadi kondisinya seperti itu Tribuners. Oke, terima kasih Mbak Nanet untuk jawabannya. Nah, ini izin beralih sebentar ke Mas Rian ya Mbak ya. Nah, mungkin kalau ke Mas Rian sendiri ini pertanyaannya lebih ke Gojeknya sendiri nih Masnya. Nah, mungkin apakah dari Gojek ini memiliki fitur Mas yang untuk bisa digunakan oleh teman-teman UMKM untuk mendapatkan tips berjualan di era digital, termasuk ketika mungkin trennya kan sekarang jualan lewat GoFood nih Mas. Seperti apa Mas Rian? Nah, sebenarnya kalau ditanya soal fitur yang ada di Gojek, apakah ada fitur yang membantu teman-teman UMKM untuk berkembang ya di era digitalisasi ya? Gitu. Itu ada. Gitu. Jadi Gojek pada saat ini sedang mengembangkan aplikasi yang namanya BizTips gitu. Nah, BizTips itu dari mana? BizTips itu ada di aplikasi GoBiz yang pada saat ini setiap merchant partner kami itu memilikinya. Gitu. Jadi sebenarnya merchant itu UMKM bisa melihat bagaimana sih cara berkembang digital, bagaimana dia promo yang baik, bikin promo yang baik, atau foto yang bagus itu seperti apa, semua bisa dilihat di BizTips. Hanya saja saat ini BizTips itu belum ada di setiap merchant yang ada di partner kami. Gitu. Caranya gimana supaya dapat priority agar BizTips itu muncul di aplikasi teman-teman UMKM? Itu setiap teman-teman UMKM itu kan kita sering banget nih ngajak buat gathering dari online. Untuk saat ini online dulu ya, karena sebelumnya offline dan karena pandemi kondisi seperti ini kita sering banget ngadain lewat sisi online. Undangan bisa kita kirim lewat email, WhatsApp dan lain-lain. Juga yang paling penting adalah join komunitas yang namanya Kompak, yaitu komunitas partner GoFood. Yang mungkin Bu Nanet juga join di situ ya Bu ya. Gitu nah. Setelah UMKM akan partner di situ, nanti akan tercatat nih dari kami. Nah itu akan si UMKM akan dapat prioritas supaya mendapatkan BizTips ini muncul di aplikasi GoBiz tersebut. Gitu, berarti caranya seperti itu tadi Mas. Namanya BizTips ya? BizTips. Oke, nah ini mungkin salah satu fitur juga yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman UMKM juga ya Mas ya, yang mungkin sudah join di GoFood tadi ya. Nah mungkin kalau misalkan yang belum join bisa mengikuti tadi tutorial yang sudah disampaikan oleh Mas Rian, juga mungkin ikut-ikut komunitas dan sebagainya seperti itu ya Mas ya. Oke, nah mungkin selanjutnya nih Mas, apakah ada program khusus Mas mungkin dari Gojek yang bisa diikuti oleh teman-teman UMKM untuk mendapatkan edukasi lebih terkait berjualan mungkin di era digital ini Mas Rian? Gini, program khusus ini sebenarnya banyak ya yang kita lakukan gitu untuk UMKM gitu. Cuman memang setiap program itu kita fasilitasi dengan adanya gathering yang bertahap di periode tertentu. Jadi kita kan ada beberapa merchant ya, banyak merchant UMKM yang partner sama kami gitu. Kita bikin tahap supaya merchant ini bisa berkembang dari golongan A ke golongan B dan sampai berkembang sampai jadi punya cabang banyak. Banyak banget success story yang akan kita share di situ. Di dalam gathering tersebut kita akan share bagaimana sih meng-create promo yang baik, terus bagaimana teman-teman bisa dapat informasi kalau misalnya pengen mengembangkan bisnisnya. Contoh misalnya,
di dalam gathering biasanya kita akan sampaikan bahwa setiap UMKM yang partner sama kita, misalnya dia udah join nih sama kita 1 bulan 2 bulan, mereka bisa mendapatkan report dalam dashboard tertentu atau lewat aplikasi GoBiz tersebut untuk melihat bagaimana sih perkembangan bisnis kami gitu. Terus persebaran kami itu sebenarnya ada di mana gitu. Banyak banget yang pesan nih sama kita nih, tapi di area mana sih Mbak? Di area mana sih Mas? Itu bisa ditanyakan sama tim kami. Karena ketika nanti si UMKM, teman-teman UMKM sudah naik kelas, itu akan ada tim khusus as a konsultan mereka untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi nggak cuma berhenti as a partner kita, tapi kita akan benar-benar membantu UMKM untuk berkembang dan mengembangkan bisnisnya makin lebar. Oke, istilahnya dibantu untuk UMKM semakin tadi naik kelas tadi ya Mas ya. Betul. Wah, luar biasa Ini sekali. kebetulan ya, saya adalah GoFood Merchant Inspiratif 2021. Wah, luar biasa tuh Mbak Nana. Ke Jakarta. Ke Jakarta ya Mbak ya. Bukan karena mereka tidak berorientasi hanya kepada omset, tapi kepada teman-teman merchant GoFood yang melakukan inspirasi di tengah pandemi. Oke. Gitu. Oke. Jadi Yang istilahnya inovatif ya Mbak ya, di masa pandemi tetap harus inovatif karena, tadi ya. Betul. Jadi yang value mereka adalah kebetulan saya ini nggak by accident ya Mas. Iya, betul. Mas Jan nggak yang nemenin saya. Oke. Gitu minta dia yang nemenin. Nah, Mungkin boleh di-sharing-sharing Mbak Nana juga. Jadi program dari ini testimoni untuk ke GoFood. Jadi jadi benar bahwa kalau misalkan kepengen sukses di dalam bisnis itu nggak bisa sendirian. Bergabunglah dengan komunitas. Komunitasnya kan bisa macam-macam, tergantung dari rohnya ini. Nah, kalau di GoFood mereka sangat aktif dengan yang namanya kompak komunitas partner GoFood. Nah, di situ saya juga ada di situ. Nah, di situ tuh kita tuh bisa saling berbagi tentang kenapa nih merchantnya nih kok sepi, kenapa dan saling berbagi. Oh, ini caranya gini, gitu kan. Termasuk promo-promo dari GoFood sendiri. Nah, betul. Terus karena kita juga akan mau ada kopdar yang masih ada besok tanggal 31. Di situ kopdar tuh lebih kepada ya kita juga saling berbagi. Nah, terus kemarin itu yang menjadi bacaan inspiratif karena kebetulan pada saat itu di tahun 2022 ya 2020 itu yang banjir. Nah, hampir di semua kota Semarang itu saya atas nama Bebek Rempah waktu itu kita memberikan donasi selama 7 hari nasi bungkus nonstop untuk lingkungan warga sekitar. Nah, di situ hampir dalam sekali ngasih itu 100 bungkus. Padahal waktu itu lagi pandemi, outlet disuruh tutup semua, nggak boleh jualan nggak boleh jualan sama Pak Gubernur. Habis itu hujan pula, bencana pula. Jadi udah kita nggak mikir apa-apa, stok yang ada udah langsung kita bagikan untuk nasi bungkus. Ya alhamdulillah dibantu oleh banyak orang. Nah, dari situ terus ternyata cerita ini terus kemudian kami berkolaborasi dengan Kompak. Nah, terus juga kita kasih bersama dengan teman-teman Kompak, kita juga bagi-bagi ke teman-teman driver. Waktu itu juga terkena bencana juga di sekitar, teman-teman GoFood juga. Nah, terus dari itu ternyata kebaca sama pusat dan mereka punya program namanya Merchant Inspiratif gitu. Nah, itu waktu terpilih yang di Semarang itu yang dari Jawa Tengah lebih ya, hanya beberapa yang masih hanya 20 se-Indonesia. Diundang datang ke kantor Gojek, terus habis itu terus kita masih tetap di-maintain maksudnya. Dan sekarang lagi ikut yang GoFood terpilih, merchant terpilih juga yang apa sih namanya? Jagoan apa Mas? Merchant jagoan. Merchant ini ya, jadi yang kita tuh dapat pendampingan selama 1 tahun yang mereka kerjasama dengan foodies. Gitu. Jadi memang keberlanjutannya untuk GoFood itu ada ya Mbak ya. Dan mereka apresiasinya mereka adalah mereka tidak berorientasi kepada omset saja. Karena kalau misalkan mereka berorientasi kepada omset, otomatis kita yang UKM itu pasti kegiles dong sama merchant-merchant yang ibaratnya dari kejauhan aja udah antre drivernya di luar yang udah segede bagong outletnya ya kan. Terus otomatis gak bisa dong kita ngelawan itu. Nah, mereka lebih kepada menginspirasi tadi ya Mbak ya. Gitu, mengapresiasinya dari kayak gitu. Bagaimana kita bertahan dan berkontribusi untuk sekitar, untuk masyarakat sekitar gitu. ya. Berarti memang tidak berfokusnya hanya ke profitnya aja tadi ya Mbak istilahnya. Ya. Mungkin inovasi ataupun hal-hal yang dilakukan selama masa pandemi ini apa? Tadi kan kalau dari Mbak Nanet sendiri untuk dari Bebek Rempah kan mungkin lebih ke aksi sosial ya Mbak ya, membantu masyarakat sekitar juga tadi ya Mas
pastinya ya. Berarti kalau dari testimoni langsung dari Mbak Nanet ini sangat terbantu ya Mbak dengan hadirnya Gojek, dibantu juga oleh GoFood, kemudian tadi mungkin yang diceritakan Mas Rian ada konsultannya ya istilahnya ya Mas ya. Oke, jadi mungkin untuk UMKM yang ingin bergabung nggak usah mungkin ada kekhawatiran atau takut mungkin nanti sepi atau seperti apa, mungkin kan pasti tetap ada yang membantu ya Mbak ya. Iya, itulah kenapa ada di Kompak juga. Betul. Karena di Kompak itu juga kayak membantu menjembatani. Nah. Karena memang Mbak saya sendiri mengakui ini saya lagi ngeproses ganti nomor handphone Mas. Oh, iya. Oke. Ganti nomor handphone outlet. Nah, ini juga banyak kendala. Jadi biasanya nomor handphone kita tuh kan pasca prabayar ya, yang voucher prabayar, itu ya. Nah, terus kalau udah lama banget gak kita isi pulsa itu bakal jadi angus. Iya, Nah, padahal betul. merchant itu. Nah, hal-hal yang teknis kayak gitu tuh bisa kebantu sama Kompak Oke. gitu. Perpanjangan tangannya bisa saling bantu. Ini loh caranya gini, dan sejauh ini saya sih ngerasa manajemen GoFood ini jadi sangat komunikatif banget. Nah, Jadi oke. responnya cepat. Oke. Nggak yang harus prosedur A B C D F G Nggak enggak. ribet-ribet gitu nggak ya Mbak ya? Oke. Gitu. Berarti terbantu Ini aku kan bintang iklan ya, sangat ya, Gojek Mbak ya. ya. testimoni ya. Jadi Testimoni langsung di Mbak Nanet nih. ini kandinya mana nih saya lupa. Oke, baik. Berarti memang kalau nama Kompak ya Mbak tadi ya? Iya, Ya, Kompak. nah itu mungkin tidak hanya mungkin dari Gojeknya aja, tapi mungkin anggota di komunitasnya itu sendiri juga saling membantu tadi ya Mbak, istilahnya seperti itu. Oke, baik. Nah ini pertanyaannya ke Mbak Nanet lagi ya Mas Rian ya, izin ya. Oke, nah mungkin ini tadi dari Kadin nih Mbak. Tadi kan tanya nih Mbak. Oke. Nah mungkin kendala atau tantangan mungkin kalau dari Mbak Nanet sendiri melihat di era digitalnya seperti apa sih Mbak sebenarnya? Kemudian mungkin ada solusi atau tips-tips apakah yang mungkin bisa di-sharingkan kepada Tribuners mungkin yang menyaksikan, kan ada yang punya usaha sendiri mau maju di era digital ini seperti apa sih Mbak? Silakan. Oke, ya jadi memang tahun ini sih sebenarnya saya mencanangkan untuk kita berkolaborasi. Pokoknya nggak bisa kalau misalkan hanya kita tuh pada fokus di UKM aja Ya. terus di kasarannya di apa namanya dicecer, ditekan untuk ayo berarti kamu jualan omset. Gimana meskipun dengan sekreatif apapun kalau nggak ada daya beli itu juga nggak ada ekosistem yang mendukung juga kita mau jualan kemana kan? Betul. Nah, sehingga kalau dari Kadin kami berusaha untuk nantinya kepengen untuk ngajak kolaborasi. Nah termasuk juga nanti kalau misalkan kopdar yang Kompak itu Mas, kita kepengen Kadin itu lintas komunitas UKM karena sekarang komunitas UKM itu banyak sekali. Betul. Khususnya yang kuliner itu Betul, banyak sekali ya, gitu. banyak Nah sekali, kenapa nggak saya kepengen nanti ada satu event yang saya kepengen ngajak teman-teman komunitas, ayo mari kita saling berkumpul untuk sama-sama saling ketemu jalan keluarnya bagaimana, kondisinya sekarang juga bagaimana, termasuk juga kesiapan bahwa sekarang udah mulai lepas nih. Nanti Lebaran harus benar-benar bisa dapat omset. Betul. Karena udah 2 tahun kan 2 tahun ini dan pandemi, sekarang ya. kayaknya pemerintah udah nggak bisa menahan untuk nggak mungkin nggak mudik, dan betul. Lebaran itu adalah momen bulan puasa dan Lebaran itu adalah momen untuk cari cuan. Betul sekali Mbak Nanet. Iya, betul. Jadi harus benar-benar teman-teman UKM harus siap, baik itu dari stok, dari SDM dari juga. tampilan gitu kan. Jadi dan benar-benar harus bisa ambil momen untuk ini gitu. Oke. Nah itu yang lewat digitalnya nih udah harus mulai kencang supaya nanti juga offline, karena tetap Iya, betul. offline tetap harus di maintain, jangan sampai digitalnya keren. Tampilan fotonya oke gitu ya, sampai didatengin ternyata zong. Oke, Ya kan? nah. Itu juga banyak banget ya. Dia ternyata servisnya nggak oke, ternyata nasinya nggak sebanyak yang Jadi di foto. Suka kan? ketipunya gitu ya Mbak ya. Nah itu yang destroy value ya, ibaratnya betul. kalau misalkan di bahasa PR itu akan bisa menjadi nilai yang orang itu akan jadi kapok 2 kali untuk nggak mau datang gitu, jadi udah nggak mau bener. Itu harus dijaga kualitas, jangan cuma hanya geber di digitalnya aja. Istilahnya seperti itu ya Mbak Nanet ya. Oke. Berarti memang pentingnya tadi kalau poin dari Mbak Nanet sendiri berarti penting untuk kolaborasi tadi ya Mbak antar UMKM, mungkin solusinya seperti apa nih kayak gitu. Tapi juga mungkin karena ini era digital, jangan hanya yang dibagusin di digitalnya aja nih, tetap mungkin pemasaran secara offline-nya juga ini ya Mbak ya. Apalagi mungkin yang digarisbawahi untuk momen terdekat ini Lebaran ya Mbak ya. Mungkin kan Harus setelah siap-siap. betul harus siap-siap ya Mbak ya, dari segi mungkin tadi Ya, dari SDM-nya, stoknya juga seperti itu ya Mbak jadi ya. jangan sampai stock out piring, Betul, meskipun nah hanya itu. piring Iya. gelas gitu kan, Oke. barang banyak, customer Betul. banyak, Banyak, nah, ternyata harus mumpuni. piringnya habis atau apanya habis Oke, gitu. karena ini momen juga kan 2 tahun sudah pandemi ya Mbak ya. Mungkin ada yang belum mudik selama 2 tahun ke Semarang, pulang-pulang mudik pengen nyobain kulinernya, ini menjadi satu momen juga ya Mbak ya pastinya. Oke, seperti itu Tribuners. Nah mungkin kalau dari peran Kadin sendiri Mbak, dalam hal untuk membantu UMKM itu seperti apa sih Mbak?
Banyak sih, banyak sebenarnya. Kadin alhamdulillah 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Mas Harnas luar biasa banget improvementnya ya. Dan Kadin yang bergerak untuk mengembangkan UKM tidak hanya dari di bidang saya aja untuk di bidang UKM, tapi semuanya bergerak baik itu di pemberdayaan perempuan, terus eksportir, terus dari pariwisata, ekonomi kreatif itu juga bagian dari UKM. Jadi banyak sekali. Ada Semarang Great Sale yang itu juga kita tetap bisa konsisten. Mas Ketua Mas Harnas tetap bisa konsisten selama 5 tahun ngadain Semarang Great Sale di tengah pandemi yang juga 2 tahun kemarin. Itu juga cukup lumayan membantu. Terus juga ada eksportir yang ada komunitas ekspor yang itu secara rutin juga melakukan pelatihan. Jadi jangan berfokus kepada mana belum ada yang ekspor, bukan itunya, tapi how to prosesnya itu juga takes time loh. Betul. Gitu. Nggak mungkin kan langsung bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi tetap harus bisa ada prosesnya. Nah, itu sih banyak sekali. Belum lagi kolaborasi-kolaborasi yang lain yang kemarin juga sudah diadakan oleh Kadin. 5 tahun terakhir ini Kadin sungguh sangat luar biasa dan semuanya bergerak. Jadi nggak hanya Kadin di bidang UKM, tapi juga di perhotelan teman-teman lewat komunitas perhotelan juga mereka juga bergerak gimana untuk sukses gitu. Nah sekarang makanya untuk Kadin tahun ini kayaknya lebih banyak lagi nih yang digandeng gitu dengan beberapa teman yang dari asosiasi atau komunitas yang menjadi bagian dari kepengurusan Kadin gitu. Jadi biar nggak terkesan eksklusif gitu, tapi karena ya memang nggak bisa hanya satu orang atau 2 orang atau hanya beberapa arah. Jadi kita serang dari semua pihak ya kenapa enggak? Betul banget. Boleh sedikit nambahin ya, Bang? Boleh silakan. Tapi ada sedikit tuh luar biasa sih, Mas Harnas dan teman-teman Kadin itu luar biasa. Jadi mungkin bisa dikatakan untuk pertama kali ya, Semarang Great Sale itu menggandeng semua stakeholder. Betul. Yang notabene adalah kompetitor ya, maksudnya bisa dibilang, tapi digandeng semua untuk mengembangkan bisnis yang ada di UMKM. Khususnya Kota Semarang itu sangat luar biasa sih. Itu jangan sampai putus di ke depan, harus ada terus di Semarang Great Sale ini. Oke. Bahkan masa pandemi pun tetap berlanjut. Waktu itu saya juga masih ngikutin, masih ada terus ya Mbak ya. Jadi artinya adalah bahwa tadi tuh kita tidak pilih-pilih, hanya maunya sama Gojek gitu. Jadi kita tuh open lah dengan siapa aja, asal itu semuanya bergerak tidak untuk ke Kadin, tapi semua bergerak untuk ke masyarakat kok. Gitu. Jadi ngapain harus hanya 1-2 orang lagi? Kalau yang satu orang kan mungkin jadi hanya terbatas gitu lah. Kalau benefitnya masyarakat itu banyak ya kenapa enggak? Itu sih yang bisa. Jadi memang Mas Ketua ini memang dia bisa ngerangkul semua pihak dan semua lapisan sih. Luar biasa sekali ini. Bahkan di masa pandemi pun juga istilahnya semakin inovatif lagi ya Mbak ya. Salah satu contohnya tadi mungkin untuk di Semarang Great Sale-nya sendiri tadi ya Mbak ya. Oke, dan pastinya juga dengan perannya Kadin ini banyak sekali UMKM yang terbantukan juga untuk usahanya, seperti apa pembinaannya dan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nanet untuk jawabannya. Ini kembali lagi ke Mas Rian. Mungkin tadi bahas lagi ke Gojeknya lagi Mas. Nah mungkin kan kalau di era digital ini jualan itu kan mungkin semakin lebih mudah ya Mas ya. Tidak harus memiliki resto offline. Mungkin ada yang punya resto online juga. Tapi kan tetap persaingan ada Mas kayak gitu. Nah mungkin kalau dari Mas Rian sendiri ada nggak Mas cara agar UMKM ini dapat bersaing tentunya dengan outlet-outlet lainnya? Seperti apa Mas Rian? Ini lumayan panjang ya, mungkin agak seru. Nanti Mbak Nanet boleh nambahin. Boleh. Pengalamannya Mbak Nanet gitu kan. Jadi kita tuh concern bahwa gimana caranya teman-teman UMKM ini meningkatkan daya saing mereka gitu. Jadi dengan cara apa sih? Yang pertama adalah kita banyak banget, tadi saya bilang bahwa mengadakan kopdar, mengadakan gathering dari online gitu kan. Itu isinya apa? Banyak banget pengetahuan yang kita kasih atau kita share ke teman-teman, bagaimana cara supaya meningkatkan daya saing dari UMKM. Dan nantinya akan berkembang ya tujuannya tertentu ya. Jadi yang pertama yang paling penting itu adalah menjaga kualitas. Pasti. Gitu. Rasa kualitas tuh harus sangat dijaga. Terus yang kedua yang tadi sempat disinggung adalah Nanet bilang bahwa kualitas foto produk makanan dengan realnya itu harus benar-benar sama gitu. Jangan sampai di foto bagus terus pas pada saat driver ngambil nyampe ke konsumen udah beda. Terus satu hal yang paling penting sebenarnya ada saat ini kan lagi di masa pandemi gitu kan. Jadi teman-teman UMKM ini harus menunjukkan bagaimana
sisi higienisnya. Nah, Yaitu dari mana? Dilihat dari sisi packaging. Mungkin yang tadinya packagingnya terbuka itu ditutup. Nanti kita juga kasih selotip. selotip Ya, betul. itu untuk menutup makanan dan memastikan makanan tersebut higienis dan bersih. Gitu. Ada selotip, ada kartu, Betul. Iya. Ada kartu. Betul, ya, betul. ada masker GoFood. Iya. Betul. Terus mungkin yang terakhir ini juga ya promo gitu. Kita juga mengajarkan bagaimana teman-teman ini membuat atau meng-create promo yang menarik. Oke. Tentunya dengan kemampuan budget promo masing-masing merchant ya. Jadi kita akan ajarkan bagaimana cara bikin promo yang bagus, menu mana sih yang sebenarnya jangan sampai salah mempromokan menu. mempromokan menu. Padahal menu A yang bagus, yang enak, yang banyak diminatin user, tapi malah yang dipromoin yang menu C. Menu, gitu. ya. Nah itu kadang kita perlu edukasi buat teman-teman gitu. Itu sih mungkin Mbak. Oke, berarti mungkin tadi lebih ke packagingnya juga ya Mas Betul, ya. Seperti apa tampilannya sendiri Ya, nih ya. biasanya kalau misalkan order di GoFood, misalkan sesuai dengan tampilan biasanya order Betul. lagi besokannya. Poinnya seperti itu. Nambahin dikit. Boleh, silakan. Buat teman-teman UMKM sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Ketika mereka sudah melakukan apa yang sudah kita edukasi, kita akan juga bantu dari sisi digitalisasinya kami. Oke. Gitu. Dalam bentuk voucher yang kita akan share ke user-user. Oke. Bisa dalam bentuk banner. Yang banner itu bisa dilihat ketika teman-teman user klik, itu kita bisa lihat Merchant-merchantnya. orang yang buka promo itu ada promonya atau mungkin mau cari jenis ayam bisa ada juga di situ. Gitu. Jadi kita akan bantu pasti. Oke, bahkan kalau misalkan order lewat GoFood kan kadang ada rekomendasi untuk yang terdekat, yang Betul. promo, yang buka Betul. 24 jam dan sebagainya itu ya Mas ya, Iya, iya. seperti itu. Nah mungkin dari Mbak Nanet ada yang mau ditambahkan Mbak? Cara mungkin untuk bersaing tadi antar UMKM. Pertama sih memang higienitas, tapi kita juga harus sadar bahwa kalau di digital lewat pemesanan lewat aplikasi itu persaingannya ketat banget. Iya betul. Jadi pertama selain tampilan itu orang memang scroll tuh lebih kepada selain jarak ya harga. Oke. Itu benar-benar sensitif harga banget itu. Nah itu yang menjadi tantangan. Artinya sebaiknya orang kalau bisa kita sendiri mensosialisasikan akun GoFood kita. Oke, Jadi betul. jangan karena kalau supaya customer itu kan bisa kita link agar dia itu ngekliknya tuh nggak lewat aplikasi tapi lewat share WA yang kita Oke. ada. Jadi dia ngeklik tuh udah otomatis langsung masuk di akun kita gitu Oke. asal jaraknya ini ya. Karena kalau enggak nanti kalau misalkan masuk di pasar aplikasi itu yang orang itu nyari tuh shorts itu udah kalau misalkan di saya bebek gitu ya itu udah dari yang deket sama harga. Udah Iya, itu betul. yang ini nah. Terus nanti jatuhnya yang maaf yang ternyata memang kualitasnya beda itu yang memang tantangan gede bangetnya tuh di situ kalau di online sensitif harga banget baik itu termasuk di marketplace juga untuk yang non food ataupun juga untuk yang food sehingga kita harus benar-benar mensosialisasikan akun GoFood kita GoFood-nya masing-masing gitu. kita ya, Jadi Mbak, jangan ya. yang apalagi jangan kita ngomongnya kepada customer misalkan oh kita sudah ada kok GoFood itu ya aplikasinya mana maksudnya linknya yang mana Linknya yang gitu mana, karena nanti oke. kalau dia udah masuk di aplikasi GoFood tuh udah kayak masuk di lautan bebas yang bisa ketemu sama produk sama yang lain Yang ini aja lain. deh yang lagi menarik gitu jadi kita harus yang lebih inisiatif jadi order aja langsung di sini jadi yang dia ngeklik itu udah langsung kebuka akunnya kita kan ada gitu ya itu juga saya dapat dari Kompak dari diajarin juga tips-tips kayak gitu ya Mbak Nanet ya. jadi Wah, dapat bocoran nih Mbak ya. jadi jangan yang cupu banget ya Betul. kesannya ya. Oke, berarti sering-sering ini ya Mbak, sosialisasi ya Mbak, maksudnya nge-share tadi link GoFood-nya usaha kita tuh apa kayak jadi gitu. jangan ada kok sis ada di Cari aja sendiri ya. cari sendiri siapa yang butuh gitu Iya, udah iya, langsung iya. ngeklik aja di sini Oke. gitu mau Oke. syukur kalau kita udah tahu mau aplikasi apa gitu udah langsung kita share dia langsung tinggal klik gitu. Nah, itu tipsnya tadi Tribuners. Pasti bisa jadi bocoran juga nih untuk Tribuners yang punya usaha, tepatnya sudah masuk juga ke GoFood ya Mbak ya. Oke, baik. Nah, mungkin untuk Mas Rian lagi Mas, ini kan di era digital ya Mas ya. Untuk keperluan sepertinya kan perlu untuk mengubah sistem pencatatan keuangan ya Mas dari konvensional untuk menjadi lebih modern. Nah, kalau dari Gojek ini apakah ada hal yang mensupport terkait hal tersebut Mas? Ada, tentu ada gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih kita mengedukasi juga dalam sisi ayo dong teman-teman UMKM mulai lebih ke modernisasi dalam catatan keuangan. Oke. Sebenarnya itu kan balik lagi nanti ke depan juga misalnya mau kembangin bisnis atau mau nambah capital modal dan lain-lain itu kan pencatatan transaksi itu kan sangat penting ya gitu. Jadi jangan sampai
kita nggak bisa menerangkan pada saat suatu saat nanti teman-teman UMKM pas pada saat berkembang ada investor datang nanyain perkembangan bisnisnya dan omsetnya tidak bisa ditunjukkan dengan baik gitu. Nah, kalau di aplikasi kita tuh ada namanya GoKasir. GoKasir, okay. Di GoKasir itu ada balik lagi di aplikasi GoBiz yang teman-teman UMKM ini udah ada, dan aplikasi GoKasir itu bisa mencatat transaksi dari online dan offline. Oke. Nah, tentunya gratis ya, jadi tidak berbayar sama sekali gitu. Terus kepanjangannya apa sih? Kalau misalnya dari GoKasir setelah dicatat terus apa Mas? Biasanya pertanyaannya kayak gitu. Nah, dari after GoKasir biasanya teman-teman UMKM akan dapat dashboard khusus yang user login-nya ini hanya bisa di open sama owner. Oke. Nah, di dalam dashboard itu tuh bisa dilihat nih, transaksi saya di tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh udah berapa sih gitu. Dari offline dan online juga offline ya. ini tentunya ada transaksi GoPay. Oh, GoPay, oke. Betul. Jadi GoPay bisa, cash bisa, terus pencatatan yang lain juga bisa. Nanti bisa dilihat di situ tuh. Nah, nanti misalnya ditanyain nih, coba dong ditunjukin gitu, nanti bisa dibikin graph. Oh, luar biasa. Terus misalnya balik lagi caranya gimana, nanti pengen tahu nih, pengen didampingi sama teman-teman dari GoFood atau Gojek, tentu bisa banget gitu. Bisa sampein, bisa melalui komunitas tadi tentunya nanti akan ada tim dari kami akan mendampingi bagaimana caranya membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Seperti itu ya Mas ya. Namanya tadi GoKasir ya Mas ya. GoKasir. Nah, ini pastinya sangat-sangat diperlukan sekali ya Mas ya. Mungkin nanti kalau dalam artian ada investor tadi ya, ingin mungkin melihat pencatatan keuangannya seperti apa, dan bahkan tadi mungkin saya kira tadi malah yang untuk online-nya aja Mas. Ternyata yang untuk offline juga bisa ya Mas ya. Oke, nah ini pastinya sangat membantu dari UMKM sendiri nih Tribuners. Oke. Nah, Mbak Nanet sama Mas Rian ini sudah selesai pertanyaannya. Nanti seperti biasa closing statement. Nanti kan saya nutup dulu, terus baru closing statement. Mungkin dari Mbak Nanet mau nyampein apa, atau dari Mas Rian mau nyampein apa, boleh gitu. Ada sekiranya mau info-info ditambahkan gitu Mbak, mungkin dari Kadin atau dari Gojek atau sudah? Iya aja lah. Sudah. Saya juga. Closing statement aja nanti ya, di closing statementnya ya. Oke. Udah, tinggal closing statement. Mulai ya Pak. 3, 2, 1. Oke, nah itu dia Tribuners, tadi sudah berbincang-bincang banyak banget hal yang dibahas nih bareng sama Mbak Nanet dan juga Mas Rian. Seru sekali dan pastinya banyak informasi-informasi juga yang di-sharekan, informasi yang baru juga mungkin untuk teman-teman penggiat UMKM, dan pastinya mungkin kalau misalkan mau semakin berkembang, tadi salah satu solusinya mungkin bisa memasukkan usahanya di GoFood tadi ya Mas ya. Itu salah satu contoh kecilnya nih Tribuners, seperti itu. Nah, mungkin Mbak Nanet ada yang mau disampaikan untuk closing statement-nya Mbak, silakan. Ya, jadi intinya adalah jangan menyerah atau berkutat dengan permasalahan bisnis Anda sendiri gitu, karena tetap semangat untuk menyelesaikan segala permasalahan gitu, karena ini adalah usaha kita dan kita yang melahirkan gitu kasarannya ya, kita harus fight for it gitu. Jadi kita harus berjuang untuk itu, dan banyak cara untuk bisa kita scale up diri kita. Yang penting tetap harus semangat, pemikiran yang positif, banyak kumpul dengan orang-orang yang sejalan dengan usaha kita atau ini ya. Jadi biar semakin menambah networking, menambah pengetahuan, dan pokoknya tetap open mind lah gitu. Oke, luar biasa nih Mbak Nanet. Oke, terima kasih Mbak Nanet. Kemudian Mas Rian, mungkin ada yang mau disampaikan Mas? Mungkin dari saya sama ya, kurang lebih dengan Mbak Nanet, tetap semangat, jangan malu untuk bertanya sebenarnya, dan saling sharing, tukar pikiran, serta banyak join dengan stakeholders dan lain gitu. Jadi supaya bisnisnya jauh lebih berkembang lagi. Oke. Pastinya harus intinya harus tetap optimis, harus tetap semangat ya Mas Mbak ya, pastinya ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Nanet dan juga Mas Rian sudah berkenan untuk hadir di studio Tribun Jateng ini, memberikan banyak banget informasi baru pastinya untuk Tribuners. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Forum kali ini bersama dengan Mbak Nanet dan juga Mas Rian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.